langsung nih ke topik pembicaraan utama terkait dengan tema diskusi asik gadai efek. Dan di sini kita juga udah ada Mas Fauzi yang bisa langsung memberikan pemaparannya secara komprehensif terkait dengan gadai efek. Karena kan ya Mas Fauzi ya, kita bisa tahu ya, pegadaian kan commonnya itu kan menerima gadai gadai yang menjadi jaminannya itu bukan instrumen efek Mas, tapi melainkan benda-benda atau bahkan aset real. Tapi di satu sisi ada produk pegadaian baru yang disebut dengan gadai efek. Mungkin Mas bisa memberikan kepada sobat ISP dan juga sobat pegadaian terkait apa sih itu Mas gadai efek. Mungkin kita yang baru mengenal pasar modal atau bahkan yang ingin mencoba mendapatkan dana tambahan itu bisa mencoba produk gadai efek Mas. Oke, ya terima kasih Mas Rizky. Jadi memang untuk produk gadai efek ini merupakan produk yang baru di relaunching kembali oleh pegadaian. Jadi memang mungkin masyarakat ataupun investor-investor lebih tahu pegadaian itu agunannya berupa barang-barang fisik ya Mas. Mungkin berupa perhiasan atau mungkin kendaraan atau mungkin barang-barang fisik lainnya gitu. Namun pada tahun 2019 pegadaian itu merelaunching produk yang namanya gadai efek. Jadi sebetulnya untuk produk gadai efek ini sudah ada sebelumnya di pegadaian sejak tahun 2007. Namun karena adanya krisis keuangan di tahun 2008 sehingga produk gadai efek ini di freeze sementara pada tahun 2009. Nah, baru pada tahun 2019 kita mengaktifkan kembali produk gadai efek ini karena kita melihat minat dari antusiasme dari investor-investor di pasar modal ini cukup tinggi pada beberapa tahun ke belakang ini Mas gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya juga nih, apa tuh sebetulnya gadai efek itu apa sih gitu. Jadi untuk produk layanan gadai efek ini adalah pemberian kredit kepada nasabah dengan agunannya itu berupa saham ataupun obligasi gitu. Jadi sobat-sobat investor yang memiliki saham ataupun obligasi saat ini bisa digadaikan di pegadaian jika memang teman-teman investor membutuhkan dana gitu. Oke deh, got it. Berarti memang ini produk gadai efek sebelumnya memang sudah ada dari tahun 2008 ya Mas ya. Karena mungkin pada saat 2008 kita semua tahu tuh Mas, ada krisis subprime mortgage yang melanda instrumen keuangan global, sehingga imbasnya juga ke instrumen keuangan yang ada di Indonesia juga ya Mas ya. Nah, ini yang menarik nih Mas, dari gadai efek tadi yang di-mention oleh Mas Fauzi juga, bahwa agunan yang diberikan oleh gadai efek itu adalah yang biasanya kita dalam bentuk real asset, sekarang juga udah bisa instrumen saham dan juga obligasi, berarti ya Mas ya, sebagai jaminannya. Lalu kira-kira Mas, secara garis besar, apakah pegadaian gadai efek dengan menggunakan agunan instrumen efek dan juga agunan yang berbasis aset real itu mekanismenya sama atau beda? Jadi sebetulnya untuk mekanismenya hampir mirip ya Mas. Jadi dengan adanya gadai ini kepemilikan dari aset efek tersebut tidak berpindah. Tidak berpindah. Jadi efek tersebut masih menjadi milik sobat-sobat investor yang melakukan gadai efek gitu. Nah, namun yang menjadi catatan, jadi untuk produk layanan gadai efek ini saat ini masih terbatas di saham yang masuk di LQ45 Mas. Jadi LQ45, sahamnya masih terbatas karena kan di pasar modal Indonesia ini ada sekitar 700-an jenis efek ya Mas, jenis saham. Yeah. Namun yang diterima oleh pegadaian saat ini itu saham-saham yang masuk di list LQ45 gitu. LQ45. Jadi mungkin kedepannya kita akan memperluas agunan di indeks lainnya seperti di IDX 80 gitu. Oke deh, berarti emang secara garis besar, secara mekanismenya itu sama dengan gadai pada umumnya, tapi instrumen atau bahkan barang agunannya aja yang berbeda ya Mas ya. Nah, ya, betul. Buat para sobat ISP dan juga sobat pegadaian, itu juga tadi bisa di note
kalau seandainya untuk jenis sahamnya sendiri telah dimention oleh Mas Fauzi juga adalah saham jenis LQ45 ya Mas ya. Karena kan mempertimbangkan faktor risiko yang ada dari saham LQ45 itu relatif lebih ringan atau bahkan lebih kecil dibandingkan dengan jenis indeks yang instrumennya sendiri tidak liquid. Dan lalu Mas, kira-kira biasanya juga dari para nasabah kebanyakan atau bahkan calon nasabah yang ingin melakukan pendanaan itu mostly cara assessment-nya gimana sih Mas? Apakah dari Pegadaian akan melakukan survei terlebih dahulu dan kira-kira kebanyakan dana yang digadaikan dari efek tersebut diperuntukkan untuk apa? Oke, jadi produk layanan Gadai Efek ini dalam hal penggunaan dananya Mas, jadi kita ini fleksibilitas penggunaan dananya tergantung dari teman-teman investor yang melakukan Gadai Efek ini. Gadai Efek. Jika memang teman-teman investor ini membutuhkan dana untuk kebutuhan likuiditas atau kebutuhan modal kerja, bahkan untuk fasilitas pembelian saham kembali di bursa itu kita memfasilitasi gitu. Jadi kita tidak terbatas, Gadai Efek ini tidak terbatas untuk misalkan hanya untuk modal kerja atau untuk likuiditas, tidak. Jadi kita fleksibel, dananya bisa digunakan oleh sobat-sobat investor sesuai dengan perencanaan keuangannya masing-masing gitu. Nah, Oke deh. Gadai Efek ini kita tidak ada semacam assessment ya Mas, namun yang dilihat oleh kita itu yang pertama kriterianya. Jadi kriteria efek agunannya biasanya kita cek dulu agunannya itu sudah sesuai dengan kriteria Pegadaian atau belum. Nah, setelah itu kita melakukan cek di berkas-berkas pengajuan yang diberikan oleh sobat-sobat investor yang melakukan Gadai Efek gitu. Oke deh, noted Mas. Berarti memang secara layanannya sendiri mereka dana yang diberikan kepada nasabah sendiri itu fleksibel ya Mas ya, dapat dilakukan untuk apa saja. Nah, terkait dengan dana tersebut Mas, apakah nantinya pada saat efek tersebut digadaikan, hak-hak yang diterima oleh si investor tersebut mulai dari hak RUPS atau bahkan hak menerima dividen dan lain sebagainya itu masih tetap diterima oleh si investor walaupun mereka sudah melakukan proses gadai Mas? Ya, jadi dengan layanan Gadai Efek ini kita tidak menghilangkan hak-hak nasabah sebagai investor Mas. Sehingga jika pada suatu kondisi misalkan nasabah itu melakukan gadai dan dalam jangka waktu bersamaan emiten yang digadaikan oleh nasabah ini melakukan aksi korporasi, baik itu dividen ataupun RUPS ataupun kemarin seperti BRI itu ada right issue itu nanti seluruhnya masih menjadi hak dari nasabah gitu atau dari investor, karena di produk layanan Gadai Efek ini tidak ada perubahan kepemilikan yang mana hanya pada saat periode gadai efek yang diagunkan oleh nasabah ini dikunci oleh Pegadaian, itu tidak bisa dilakukan transaksi di bursa. Oke deh, berarti secara garis besar hak-hak yang diterima oleh investor itu berarti masih didapatkan oleh investor tersebut, namun di satu sisi juga ada fitur atau bahkan hal yang di freeze oleh pihak Pegadaian yaitu transaksi jual ya Mas ya. Berarti jualnya itu hanya terpaku pada saham yang digadaikan saja ya Mas ya, tidak berpengaruh terhadap saham yang ada di portofolionya mereka secara keseluruhan. Betul. Jadi untuk saham yang digadaikan itu sebetulnya masih bisa dilakukan penjualan oleh nasabah, namun harus dengan instruksi dan Pegadaian gitu. Jadi misalkan nih ada sobat investor yang memang melakukan Gadai Efek, namun setelah pada saat periode gadai misalkan setelah gadai 1 bulan ternyata efeknya naik nih, udah naik 10% misalkan ada floating profit. Nah, nasabah tersebut misalkan saya pengen jual aja nih, efeknya itu bisa dilakukan, namun nasabah tersebut tidak bisa melakukan penjualan efek di online tradingnya pribadi, namun harus melakukan instruksi ke Pegadaian untuk dilakukan penjualan efek gitu, yang mana nanti hasil dari penjualan efek ini akan dikurangi kewajiban ke Pegadaian
lalu selisihnya akan dikembalikan lagi ke rekening investor tersebut gitu yang melakukan gadai efek gitu Mas. Oke deh. Nah, oke, thank you Mas untuk pandangan dan juga insight-nya. Nah, ada beberapa hal lagi nih Mas yang saya juga dan juga teman-teman investor kebanyakan mungkin kepo nih Mas terkait dengan gadai efek. Mungkin pada saat salah satu nasabah atau bahkan investor melakukan aksi gadai efek, kira-kira mereka bertanya nih Mas, berapa persen sih yang sekiranya nilai yang didapatkan oleh si nasabah gadai tersebut dari segi dana dari total aset atau bahkan value aset yang ia miliki. Let's say kan di saham kan kita kan untuk melakukan assessment, misalnya dari perusahaan sekuritas mereka melakukan pinjaman trading limit atau apa kan harus ada haircut-nya Mas ya. Kalau di Pegadaian sendiri ada nggak sih Mas penilaiannya berapa persen dari si nilai saham tersebut kalau mereka melakukan gadai efek? Oke, jadi memang untuk perhitungan gadai efek ini kita yang pertama kita menggunakan harga rata-rata saham selama 5 hari Mas. Jadi yang jadi acuan taksiran harganya itu harga saham rata-rata 5 hari. Nah selain itu kita menggunakan faktor diskon. Jadi faktor diskon itu betul Mas. Jadi kita menggunakan haircut. Haircut ini adalah haircut yang dikeluarkan oleh KPI gitu. Nah setelah itu kita menggunakan perhitungan 65% sehingga nanti uang pinjaman yang akan diterima oleh nasabah itu berkisar di angka 45,5% sampai dengan 58,5% dari market value agunan. Nah, misalkan ada Mas Rifki nih, misalkan melakukan gadai efek dengan market value saham sejumlah 10 juta. Maka uang pinjaman bisa diberikan oleh Pegadaian itu sekitar 4,5 juta sampai dengan 5.800.000 Mas gitu. Bergantung dari haircut saham yang ada di haircutnya, karena kan di LQ45 itu haircut sahamnya itu beragam ya Mas, ada yang haircutnya 5, ada yang haircut ada 10, ada yang 30 gitu, sehingga yang membedakan kenapa sih saham ini dapat uang pinjamannya cuma 45%, sedangkan yang ini dapat pinjamannya bisa 58,5%. Nah itu yang membedakan dari segi haircutnya gitu. Semakin besar haircut maka uang pinjaman yang akan diterima maka akan semakin kecil gitu. Semakin kecil. Oke deh, noted Mas. Berarti nih buat para sobat cuan dan juga sobat ISP dan sobat Pegadaian yang ingin melakukan gadai efek, mau diperhatikan tuh. Bukan Pegadaiannya milih-milih, karena kan takutnya kan gini Mas, kalau ada yang nggak dijelasin mengenai haircut, wah kok Ibu A kok gadaian efeknya dari nilai 100 juta dapatnya 80 juta misalnya, dapatnya misalnya 60 juta, kok saya cuma dapatnya 40 juta. Jadi mau diperhatikan tuh haircut. Jadi buat for your information teman-teman yang join di live Instagram, haircut merupakan assessment yang diberikan oleh pihak bursa atau bahkan pihak sekuritas dalam memberikan fasilitas buying limitnya yang udah dimention oleh Mas Fauzi juga. Semakin besar haircutnya berarti resikonya akan semakin besar juga ya Mas ya. Oke, thank you Mas untuk penjelasannya. Dan biasanya nih Mas, para atau bahkan di Pegadaian sendiri menyediakan fasilitas gadai efeknya itu untuk tenggang waktunya paling lama berapa sih Mas? Dan dari yang udah dari nasabah yang kebanyakan juga mereka biasanya melakukan pelunasannya itu apakah biasanya lebih lama atau bahkan terlambat atau bahkan biasanya lebih cepat? Oke, jadi memang untuk produk layanan gadai efek ini kita ada tenggang waktunya Mas. Jadi periode gadainya ini per 90 hari namun dapat diperpanjang gitu. Jadi sampai saat ini pun yang melakukan layanan gadai efek ini ada nasabah yang sudah menggadai selama 2 tahun. Itu udah ada juga Mas. Nah, yang mana nasabah tersebut perlu melakukan pembayaran bunga gadai per 90 hari gitu. Sehingga pada hari ke-90 nanti gadainya akan di roll over setelah ada pembayaran dari nasabah. Nah, untuk jangka waktu berapa lama nih kita bisa gadai itu, kita bisa menerima gadainya selama efeknya masih di list LQ45 gitu. List LQ45 gitu. Jadi kalau misalkan nasabah itu udah gadai nih selama 1 tahun, misalkan di tahun pertama efeknya ada di list LQ45. Nah, ternyata di tahun
selanjutnya saham yang dijadikan agunan ini keluar dari LQ45. Karena kan yang kita ketahui saham LQ45 ini dilakukan rotasi ya Mas per 6 bulan, di bulan Februari dan di bulan Agustus gitu. Nah, jika efeknya ternyata nanti keluar di LQ45, maka pada saat jatuh tempo gadainya itu tidak bisa diperpanjang lagi Mas. Jadi harus ditebus atau bisa juga ditukar agunannya dengan efek yang ada di LQ45 gitu. Oh, oke deh. Berarti memang kalau misalnya untuk tenggang waktunya sendiri, Pegadaian memberikan waktu untuk pelunasannya itu 90 hari, namun bisa diperpanjang ya Mas ya, tergantung dengan kebutuhan dari si pengguna jasa Gadai Efek tersebut ya Mas. Jadi kalau misalkan nanti sobat-sobat investor ternyata gadainya hanya ingin sebulan, itu kita fasilitasi juga Mas. Karena kan untuk Gadai Efek ini kita fleksibel jangka waktunya, namun di hari ke-90 wajib dilakukan pembayaran bunga gitu. Nah, jika nanti gadainya hanya 1 bulan misalkan, maka bunga yang akan dibayarkan oleh nasabah ini nanti proporsional Mas, jadi tidak bunga maksimal gitu. Jadi untuk bunga Gadai Efek ini sebesar 3,75% per 90 hari. Nah, jika memang nanti gadainya cuma 1 bulan atau hanya 2 bulan, itu nanti kenanya proporsional. Misalkan sebulan, maka akan dikenakan bunga sebesar 1,25% gitu per bulannya gitu. Oke deh, berarti sangat ringan sekali nih buat para teman-teman semua terkait dengan bunga yang diberikan oleh Pegadaian dari produk Gadai Efek.